cintaku kepadamu seperti air kencing di dalam kolam renang. Maksudnya apa? Wujudnya tidak nampak tapi hangatnya bisa dirasakan. Alhamdulillah. Orang yang silaturahmi, kata Nabi, la yadkhulul jannata khati'un, tidak akan pernah masuk surga orang-orang yang memutuskan tali silaturahmi. Tapi sebaliknya, orang yang mau silaturahmi, apa janji Nabi? Satu, dipanjangkan umurnya. Saya doakan semua yang hadir mudah-mudahan umurnya dipanjangkan oleh Allah. Yang kemudian yang kedua, dimudahkan rizkinya. Pulang pengajian insya Allah lunas hutangnya. Caranya bagaimana? Dibayar. Silaturahmi ini berlandaskan kepada firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Ini ayat paling pas kalau digunakan di Indonesia. Allah sampaikan dalam Al-Hujurat ayat 13, ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Ya ayyuhan nas, wahai para manusia, inna khalaqnakum, saya ciptakan kalian min dzakari wa unsa, dari jenis laki-laki dan perempuan. Ingat, jenis kelamin hanya ada dua, laki-laki dan perempuan. Banci itu bukan jenis kelamin, tapi makhluk jadi-jadian. Makanya Allah menciptakan manusia jenisnya cuma ada dua, Adam dan Hawa, bukan Adam dan Romanus, tapi Adam dan Hawa. Laki-laki, perempuan. Lebih mulia mana laki-laki dan perempuan? Dua-duanya mulia. Kemuliaan tidak ditentukan oleh jenis kelamin. Laki-laki mulia, perempuan juga mulia. Laki-laki terhormat, perempuan juga terhormat. Jadi kehormatan seseorang tidak dilihat dari gendernya. Maka laki-laki bisa jadi bupati, perempuan juga boleh jadi bupati. Laki-laki boleh jadi kapolsek, perempuan juga boleh jadi kapolsek. Semuanya mempunyai kesempatan yang sama. Tapi kalau pertanyaannya, Gus, kalau semuanya terhormat, kira-kira laki-laki sama perempuan lebih galak mana? Kalau itu jawabannya jelas, lebih galak perempuan. Makanya sehebat-hebatnya Bupati Romanus di rumah dibentak istrinya, langsung goblok mendadak. Laki-laki dan perempuan sama-sama terhormat. Pertanyaannya, lebih cerewet mana? Jawabannya jelas, lebih cerewet perempuan. Kenapa demikian? Coba dilihat. Laki-laki itu dibuat dari Nabi Adam. Mulutnya begitu ngomong Adam pasti langsung minggem. Adam. Tapi begitu ngomong Hawa terbuka. Hawa. Itulah kenapa perempuan banyak bicaranya, Pak Bupati. Tapi saya itu orang yang sangat memahami psikologi perempuan. Apa bedanya laki-laki dan perempuan? Bedanya satu. Di surga Allah menjanjikan bidadari, Allah tidak pernah menjanjikan bidadara. Pertanyaannya, kenapa ada bidadari tapi tidak ada bidadara? Jawabannya sederhana. Karena orientasi laki-laki dan perempuan yang berbeda. Bedanya di mana? Puncak kenikmatan seorang laki-laki adalah perempuan, sementara puncak kenikmatan seorang perempuan adalah harta emas dan berlian. Makanya laki-laki dan perempuan itu bedanya di mana? Laki-laki semakin kaya, dia semakin butuh perempuan, tapi perempuan semakin kaya, dia tidak butuh laki-laki. Betul, Bu? Kenapa banyak perempuan cantik suaminya biasa-biasa saja? Karena yang dilihat bukan wajahnya tapi isi rekeningnya. Betul, Bu? Makanya sekarang cowok yang good looking kalah menarik dengan cowok yang good rekening. Karena berangkat dari good rekening bisa menjadikan wajah pasangannya glowing. Dan di balik wajah istri yang glowing ada suami yang golong komeng. Laki-laki
Laki-laki perempuan punya kesempatan yang sama. Kalau persoalan galak itu attitude. Laki-laki santai saja Pak. Suami punya istri yang taat, manut, insya Allah Anda berpotensi menjadi raja. Suami punya istri yang galak, berarti Anda berpotensi menjadi wali. Kok Anda punya istri kadang-kadang manut, kadang-kadang galak, insya Allah menjadi raja wali. Saya punya teori Pak Bupati. Suami itu kalau punya istri galak, insya Allah besok di akhirat siksanya akan dikurangi oleh Allah. Kenapa? Karena selama di dunia sudah sangat tersiksa. Nah, dari laki-laki dan perempuan ini, sekali lagi nggak ada kata banci. Makanya dulu Dorce Gama Lama itu konsultasi sama saya keluarganya. Gus, Dorce wasiat, pengen ketika mati dimakamkan secara perempuan. Apa pendapat Gus Miftah? Saya bilang saya menolak. Kenapa? An-nasu yamutuna ala ma'asu. Manusia itu dimatikan sebagaimana dia dilahirkan. Kalau dia lahirnya laki-laki, maka harus dikubur secara laki-laki. Kalau dia lahirnya secara perempuan, maka dia harus dimakamkan secara perempuan. Pertanyaannya, Dorce itu lahirnya laki-laki apa perempuan? Jawabannya laki-laki. Nama aslinya Dedi Yuliardi Ashadi. Makanya saya menolak. Emangnya beda Gus pemakaman laki-laki dan perempuan? Beda. Bedanya di mana? Satu, lapisan kain kafan laki-laki dan perempuan beda. Kain kafan perempuan lebih tebal dibandingkan laki-laki. Pelajarannya apa wahai para laki-laki? Jangankan masih hidup, sudah mati saja perempuan masih boros. Makanya dari tadi ibu-ibu yang pakai payung itu bukan karena takut panas atau takut hujan, tapi karena takut bedaknya luntur. Itu yang di depan kita Pak Bupati, Masya Allah, alisnya kayak galengan. Saya itu dari alis saja Pak Bupati meyakini perempuan itu nggak bisa diatur oleh laki-laki. Kenapa? Alis itu buatan Allah, buatan Tuhan. Itu saja masih dirubah, dicukur sendiri, dilukis sendiri, kan goblok. Aturan Tuhan saja diganti, apalagi aturan suami. Yang biasa melawan suami, ciri-cirinya biasanya jilbabnya coklat. Yang jilbabnya hitam insya Allah lebih parah. Yang duduk di sana ada yang pakai jilbab hitam, pakai kacamata hitam pula. Malah saya bingung, ini ibu pengajian apa tukang pijat? Yang kedua apa? Cara berdoanya juga berbeda. Kalau laki-laki mati doanya apa? Allahumma gfir lahu. Kalau perempuan mati doanya Allahumma gfir laha. Laki-laki hu, perempuan ha. Kalau banci hu ha. Saya dulu pernah umroh Pak Bupati. Jadi kalau nanti Pak Bupati punya program umroh untuk masyarakat miskin, saya pernah menghantar umroh teman-teman banci 20 orang sampai Medina. Ada satu banci yang tidak mau tidur sama kawannya, maunya tidur bareng Gus Miftah. Langsung saya menolak. Saya khawatir nanti pulang saya hamil. Begitu nyampe Mekah mau umroh bingung kan? Bingungnya di mana? Karena nggak manasik, nggak latihan umroh. Dia tanya bagaimana caranya tawaf Kiai? Gampang. Nanti ada lampu hijau, di situ ada Ka'bah, ada Hajar Aswad. Kamu ucapkan salam ke Ka'bah, Bismillah, Allahu Akbar. Bancinya bilang, gampang. Begitu masuk Masjidil Haram, lihat Ka'bah, bancinya histeris. Bismillah, Allahu Akbar. Allah Karim. Begitu pulang bulan Ramadan, dia telepon saya, Abah Kiai, saya mau bertobat selama bulan Ramadan. Saya langsung mengucapkan syukur, Alhamdulillah. Bagaimana cara kamu berjilbab? Insya Allah selama Ramadan saya mau berjilbab. Lah, cowok berjilbab.
Dari laki-laki dan perempuan ini Allah takdirkan apa? Wa ja'alnakum syu'uban wa qabail. Allah jadikan manusia bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Maka orang yang menolak ras itu berarti dia menolak takdirnya Tuhan. Allah ciptakan Jawa, Allah ciptakan Papua dari segi suku. Allah ciptakan warna kulit putih, warna kulit hitam. Hitam belum tentu kotor, putih belum tentu suci. Buktinya apa? Kain kafan putih menakutkan, kain kiswah pembungkus Ka'bah hitam tapi menyenangkan. Nah, betul Pak Bupati? Ya. Buktinya kopi hitam, kopi pahit, tapi banyak yang mencari dan mencintai. Allah takdirkan semua dengan takdir masing-masing. Tidak ada keutamaan yang lebih mulia yang mengatakan putih lebih mulia dibandingkan hitam. Begitu juga sebaliknya. Semuanya atas takdir masing-masing. Ibu-ibu kalau terlahir hitam insya Allah malah awet. Dari lahir sampai mati tetap hitam. Anda yang lahir putih, lahirnya mungkin putih, tapi ketika ke kebun pasti bisa menjadi hitam. Gak ada kemuliaan putih di atas hitam, begitu juga sebaliknya. Karena ini sudah Allah takdirkan masing-masing. Sama halnya kita semua yang berada di atas panggung. Kita semuanya hidup di atas bumi yang sama dengan takdir yang berbeda. Sama dengan Bapak ini, mohon maaf, kita berada di atas panggung yang sama, tapi dengan amplop yang berbeda. Demi Allah Bu, saya tuh ngantuk banget, capek. Kalau seandainya saya nggak ingat lagu di masa kecil saya dulu dari Sabang sampai Merauke, itulah yang kemudian menjadikan saya harus berangkat walaupun saya capek. Maka kemudian saya meyakini bahwa secapek apapun kalau Allah berkehendak pasti nyampe, betul? Makanya saya punya kalimat, manusia boleh berencana, tapi isi ATM yang menentukan. Suku ini kemudian Allah bisa-bisa dengan